Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dengan setiap saudara pada pagi hari ini. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan singkat kepada setiap kita. Semoga jadi berkat. Nah, apa yang perlu saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah salah satu sikap hidup manusia di zaman akhir. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan, yang terutama harus kamu ketahuilah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu, salah satu sifat manusia akhir zaman adalah menjadi pengejek. Suka ngejek orang lain. Suka ngejek perkara-perkara rohani. Dan yang lebih mengerikan adalah, kalau kita perhatikan apa yang mereka ejek adalah mengenai kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang mereka angkat menjadi argumentasi mereka untuk mereka mengejek tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ternyata adalah janji Tuhan. Itulah yang menjadi argumentasi mereka. Ternyata menurut mereka, di ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata mereka tahu kalau ada janji Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan berjanji akan datang kali yang kedua. Mereka tahu bahwa ada janji Tuhan, tapi mereka tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Mereka tidak percaya akan janji itu. Sehingga ketika mereka memperhatikan mulai dari bapak-bapak leluhur mereka sampai pada zaman mereka, dan mereka melihat tidak terbukti janji itu, tidak terbukti apa kata kebenaran firman itu, maka mereka munculkan argumentasi mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka lebih benar. Dan janji Tuhan tidak benar. Tuhan itu berbohong. Tuhan itu berdusta. Seakan-akan saudara, pola pikir mereka tentang ketidakpercayaan akan kedatangan Tuhan, mereka anggap itu lebih benar daripada janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Itulah yang mereka tampilkan menjadi argumentasi yang disampaikan mereka untuk membantah tentang janji kedatangan Tuhan, untuk membenarkan pendapat mereka, untuk membenarkan pola pikir mereka bahwa janji Tuhan itu tidak benar, Alkitab itu tidak benar, firman Tuhan itu tidak benar. Jadi yang benar adalah apa yang mereka pikirkan. Yang benar adalah apa yang mereka yakini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara juga sama dengan orang yang ada di kelompok pengejek di akhir zaman, yang tidak mempercayai akan kebenaran firman Tuhan? Atau saudara berkata, saya berdiri teguh di atas janji Tuhan walau apapun yang terjadi. Nah, mengapa mereka sampai tidak percaya kepada janji kedatangan Tuhan Yesus? Di dalam ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah. Nah, perhatikan. Ternyata mengapa mereka tidak percaya? Mengapa mereka lebih percaya pada imajinasi mereka, pada pikiran mereka, pada pengetahuan mereka, pada keyakinan mereka tentang diri mereka sendiri?
Mengapa mereka lebih percayakan hal itu? Mengapa mereka tidak percaya akan janji Tuhan? Ternyata di ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu firman Tuhan. Jadi kalau mereka sengaja tidak mau tahu firman Tuhan, mereka tidak akan menggali. Dan kalau mereka tidak menggalinya, mereka tidak akan mengerti. Dan kalau mereka tidak mengerti, pantaslah mereka tidak mempercayai janji kedatangan Tuhan Yesus itu. Dan kalau mereka tidak percaya, wajarlah kalau mereka menjadi pengejek di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah Tuhan berbohong? Benarkah Alkitab tidak benar? Saudaraku, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang mengejek karena tidak percaya, itu karena mereka tidak mau peduli tentang kebenaran firman. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya di dalam kehidupan orang yang mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara mempercayai janji kesembuhan, janji penyertaan Tuhan, janji keajaiban, janji mujizat, janji tentang Tuhan membuka jalan dalam hidup saudara. Tapi yang saya tahu, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Berdirilah teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Pasti ia tidak lalai di dalam menepati janji. Ia akan genapi janji dalam hidup saudara. Ia akan melakukan mujizat itu. Ia akan menyertai saudara. Ia akan buka jalan bagi saudara. Ia akan sembuhkan penyakit saudara sepanjang saudara percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan menunda kedatangan, bukan karena ia lalai, bukan karena ia berdusta, bukan karena ia tidak mau datang, tapi karena ia sabar terhadap semua manusia. Ia memberikan kesempatan karena Tuhan tidak ingin manusia satupun binasa. Dia tidak ingin. Jadi saudara, mari kita belajar memahami kebenaran. Di dalam nama Yesus, mari kita belajar percaya akan firman Tuhan. Ia datang untuk menggenapi kebenaran firman-Nya dalam hidup saudara. Percayalah, ia akan melakukan apa yang ia janjikan sepanjang saudara benar-benar percaya pada janji firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.